Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Lakum tipayun mangga sami-sami panjatkeun puja saudara puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Karena alhamdulillah dina saat urang masih dipaparin nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sempat. Sama-sama kita akan bohong saat dan mungkin dina penyampaian saat pada personal harap dimaklum. Suasana itu tetap merangkah kepada syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama ayat bohong kita orang jadi apa nikmatna tenggorokan. Mudah-mudahan pembukaan berat dina waktos rutihan berat dina ahad soten yus duhur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dilusur dikucurkan, dikocorkan kajunjungan Tuhan sadaya Habibullah Nabiyullah Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu beribadah seperti hormat salat kemuliaan Allah seperti biasa sambil dengan kosan anusansi urang ngaos asmaul husna salat jenna urang ngaos salawat diulihan salawat nari salihan teras ditambi 2 kali salawat kita salawat dan sama selanjutnya dinikmati dan doa yang hayat kita akan salawat syifa. Maka
Muhammad
Alhamdulillah Rabbil Alamin.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu-ibu sekalian, atau mengatur waktu berdoa acara telah memberikan kesempatan. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Hari ini kita masih berada di bulan Huruf, yaitu bulan Muharram. Tepatnya tanggal 27, tanggal 27 atau 24. Nah, ibu-ibu semuanya, Muharram itu adalah momentum hijrah. Kita akan sedikit masih bahas tentang Muharram. Ibu-ibu coba bayangkan bagaimana Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama para sahabat yang ada di Makkah. Itu meninggalkan benda-benda harta-harta yang telah dikumpulkan yang ada di Mekah. Dibayangkan aja, jadi pas datang ke Madinah itu tidak bawa apa-apa gitu ibaratnya. Sehingga ketika yang berangkat dari Mekah ke Madinah bersama Nabi itu dinamakan dengan muhajirin, al-muhajirin. Kenapa muhajirin itu diambil dari kata hajaro, yuhajiru, muhajiratan, muhajirun, fahuwa muhajirun. Karena banyakkan jamak mudzakkar salim muhajirun. Kalau ketika nasab dan opat maka muhajirin. Jadi orang-orang yang berhijrah sama dengan muslimun, satu orang muslim. Nah, kalau banyak kan muslimun atau kalau empat muslimin, makanya kita sering bilang muslimin, muslimah gitu ya. Nah, ini muhajir, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang muhajir ini meninggalkan semua harta bendanya yang ada di Mekah untuk pergi berhijrah bersama Nabi datang ke kota Madinah. Nah, dibayangkan ibu-ibu semuanya, di Madinah itu sudah ada sahabat Nabi yang siap menjemput muhajirin. Orang-orang Madinah, Nabi mengatakan, wahai orang-orang Madinah, silakan sambut saudaramu, sehingga yang datang dari Mekah itu disambut. Artinya, silakan datang ke sini, tinggallah di rumahku, itu kira-kira. Jadi semua yang misalnya itu dibagi-bagi, ada yang ke sahabat ini, ke sahabat ini. Jadi semuanya itu dirangkul semua oleh orang-orang di Madinah. Karena orang-orang Madinah itu menolong orang-orang Mekah, muhajirin, maka disebut dengan Ansor. Ansor itu asal katanya daripada Nasoro. Nasoro itu menolong. Nasoro yang disebut Nasoro bahwa Nasirun penolong. Kalau di Jawa Tafsirkan Ansor, para penolong begitu ya. Nah itu dari sana akar katanya, maka disebut dengan orang Madinah itu adalah golongan Ansor. Nah sekarang perhatikan ibu-ibu semuanya. Orang-orang Ansor ini dengan sukarela menawarkan kepada orang-orang muhajirin untuk tinggal di rumahnya. Kemudian ada yang mengatakan begini, wahai saudaraku orang muhajirin, hartaku sekitar taruhlah sekarang sekitar 300 juta. Aku bagi dua denganmu, 150 untukmu, 150 untuk. Itu luar biasa kaum Ansor. Karena mau muhajirin tidak mau apa-apa. Bahkan ibu-ibu semuanya, ini jarang diceritakan, sampai ada yang ini diceritakan di kitab walaupun tidak kejadian. Ini antara kita saja ya. Kisah. Sampai ini
orang Ansor ada yang punya istri dua. Ditawarkan, tawarkan maksudnya gini, ini saya punya istri dua, oh tidak punya istri, gitu. Karena istrinya bukan tidak mau ikut, bayangkan nggak mau, kenapa? Karena tidak bawa apa-apa dari bukan. Banyak yang tidak bawa istri, ditawarkan, nih aku punya istri, pilih yang mana? Sampai segitunya. Tetapi orang-orang Muhajirin tidak segampang itu. Mereka mengatakan begini, wahai saudaraku orang Ansor, aku tidak butuh itu semua. Dia punya harga diri. Dia mengatakan, cukup bagiku, tunjukkan di mana pasar. Ditunjukkan pasar. Akhirnya orang-orang Muhajirin ke pasar, berdagang di sana. Ini luar biasa. Yang satu menerima dengan segalanya, yang satu punya harga diri, tidak mau diayomi terus-terusan. Jadi luar biasa ini Abu Hajirin dan Ansor. Karena mudah-mudahan ya luar biasanya yang namanya hijrah. Bahkan ibu-ibu dia dicatat semua. Ini orang Muhajirin, orang-orang yang hijrah itu. Suatu ketika dia itu diberi oleh orang Ansor, salah seorang Ansor diberikan kepala sapi lah bahasa kita, atau dulu itu kepala unta gitu, kepala unta yang sudah dimakan, maksudnya tinggal dimakan gitu ya. Diberikan oleh Ansor itu, seorang sahabat Ansor diberikan kepada sahabat Muhajirin. Ketika diterima sahabat Muhajirin, ini orang Muhajirin tidak serakah. Dia berpikir, aku mau makan ini, tetapi saudaraku orang Muhajirin yang lain kayaknya lebih butuh deh. Akhirnya diberikanlah si kepala unta ini, diberikan kepada sahabatnya yang kedua, sahabat Muhajirin, karena kayaknya butuh deh teman, diberikan ke sana. Ini sahabat yang kedua yang menerima kepala unta ini, ketika mendapatkan pas mau dimakan berpikir lagi, sepertinya sahabatku yang itu lebih butuh daripada saya. Akhirnya diberikan lagi ke sahabat yang ketiga. Pas di sahabat yang ketiga pas mau makan, dia mikir saudaranya lagi, sesama Muhajirin, kayaknya sahabatku itu lebih butuh daripada saya, punya anak, punya istri, diberikan ke saudara yang keempat. Muhajirin yang keempat terus muter, pas sampai akhirnya sampai lagi ini si kepala itu ke sahabat Muhajirin yang pertama. Pas ini kembali memakai, ini aku berikan kepada pas ini sahabat Muhajirin yang pertama menerima dari Ansor ini, perasaan hafal ini, perasaan hafal ini. Ininya apa, kepalanya ini apa? Ternyata luar biasa. Orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor itu seperti itu, mendahulukan kepentingan orang lain, gitu. Mendahulukan kira-kira orang lain lebih butuh daripada ketepatan, diutamakan, gitu. Nah, ibu-ibu semuanya, hari ini kita akan coba membahas itu, namanya adalah irfan namanya, ya. Walaupun di kajian subuh sudah, tapi masih sedikit kalau di kajian subuh. Sekarang lebih panjang, ya. Nah, ibu-ibu semuanya, ada yang namanya ihsan, boleh ditulis irfan namanya. Irfan pakai tak abad irfan namanya. Ihsan dituliskan ihsan, dibacanya irfan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah mengutamakan orang lain, itu namanya ihsan. Di sini diceritakan ihsan ini ada tingkatannya. Nah, ini belum ya, kajian subuh belum sampai ke sini.
ada tingkatannya. Mana tingkatannya? Ternyata ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, mendahulukan orang lain tanpa merusak diri. Itu tahapan yang pertama. Mendahulukan orang lain tanpa merusak diri. Itu namanya ira. Tingkatan yang pertama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika kita mengutamakan orang lain, jangan sampai kita jatuh ke dalam suatu yang kekurangan, kemudian kita berada dalam keadaan tercela. Kumaha Pak Ustaz? Maksudnya dengan masjid umpamanya kita punya harta satu-satunya gitu lah. Yang punya harta satu-satunya umpamanya kotor gitu, atau apa. Kemudian ada saudara sesama muslim butuh juga. Kemudian kita kasih semuanya. Ketika kita kasih semuanya, kita terjatuh ke dalam kemiskinan yang tercela. Yang maksud tercela itu apa? Kita jadi meminta-minta kemana-mana. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh kisah sampai itu. Ini tingkatan yang pertama. Kenapa tidak boleh? Karena kitanya belum sanggup untuk mencapai tingkatan yang kedua. Jadi tingkatan yang pertama itu kita mengutamakan orang lain, tetapi kita memikirkan diri kita juga. Itu pun sudah masuk Islam, tapi tahap 1 atau tingkatan 1. Ya biasanya kurang semuanya. Soalnya kalau mikir yang waktu kurang. Ya Allah. Nah, itu tingkatan yang pertama, ya. Jadi kita memberi, boleh memberi, tapi jangan sampai kita terjebak ke dalam yang tercela. Umpamanya ada orang lain berhutang, kemudian kita bantu melunasi hutangnya, bukannya yang berhutang. Jangan sampai seperti itu. Ini ada juga kejadian yang seperti itu. Itu bukan iftar yang dimaksud di tahapan yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke dalam yang tercela, kita menyalahkan aturan ini. Aturan mendahulukan orang lain, kita menyalahkan itu. Dan itu kita menyalahkan agama. Itu besar-besar. Harusnya mudah-mudahan ya. Nah, tapi mungkin bakal naik lebih ya. Ayo pasti ada tahapan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, cirinya tahapan yang pertama itu, jangan sampai kita mengutamakan, tetapi mengutamakan dalam urusan ibadah. Jangan. Umpamanya gini, kalau sholat berjamaah, yang paling baik di samping mana? Yang paling depan, gitu ya. Nah, tok isar itu. Kalau sholat mana gitu, mana bapak ibu dibayar di samping yang pertama. Abi mau pernah tuh. Etapa sama kita. Dalam masalah ibadah jangan. Gitu jangan. Contoh yang lain. Tapi kadang ibu-ibu sadar, orang suka bersembunyi di pisar ini. Bersembunyi apa? Biasanya sembunyi gini. Dia jadi MC-nya. Mana mereka? Segan pisar ya, pada kalah alim. Nah, untuk masalah ibadah tidak apa-apa, maju aja. Karena ini hubungannya dengan ibadah. Karena ibadahnya ibadah makhluk tentang keutamaan. Saudara dan ibu berlindung di bawah lisan, mendahulukan orang lain, berlindung pada hati biasa menawai berlindung mana gitu. Nah itu tingkatan yang pertama, ya. Nah selanjutnya itu ada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua itu mendahulukan keridhaan Allah
daripada keridhaan makhluk. Nah, itu tingkatan yang kedua, mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan makhluk. Ini terjadi pada sahabat yang namanya Ibnu Sina. Dulu sahabat ini, ibu-ibu semuanya, ikut hijrah, tapi dia hijrahnya pelan. Yang lain udah duluan, dia mau berangkat. Ketika mau berangkat mau barang-barang, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, dicegat. Kemudian dikatakan, kalau engkau mau pergi ke sana, semua harta simpan di sini, semuanya. Akhirnya bagaimana Ibnu Sina memilih, silakan ambil semua harta, yang tersisa hanyalah baju yang dipakai. Itu Ibnu Sina sampai pergi untuk hijrah ke Madinah, meninggalkan semua harta benda di Mekah karena dicegat, tidak bawa apa-apa. Dia itu mengutamakan keridhoannya Allah. Atas mudah-mudahan sahabat Umar pernah begini kepada Nabi, wahai Nabi, Nabi lagi dulu, sahabat Umar, wahai Nabi, aku punya harta banyak, aku ingin bagi dua harta ini, satu untuk keluargaku, setengahnya lagi aku berikan kepada wahai Nabi untuk syiar Islam. Apa kata Nabi? Hebat kau Umar, hebat. Datang Abu Bakar. Abu Bakar datang. Pas datang itu, wahai Nabi, aku punya harta sekian, seluruhnya aku berikan kepada Nabi. Itu Abu Bakar. Kemudian apa kata Nabi? Terus kau bagaimana wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Ini tingkatan yang kedua. Orang biasa asal pengaruh tahu. Masalah itu orang gitu. Makanya di tingkatan kehidupan harus disebut. Nah, tingkatan kedua itu selevel Umar dan Abu Bakar. Sudah tidak memikirkan lagi karena dia sudah senang. Sudah kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Karena berapa untuk sampaikan ini? Ini baru kahiji, oke, terus kenal. Ini baru kahiji, sampai baru ke bulan itu lah, ini lah, dibagi, ini lah, simpan itu lah, bukan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kajian seperti ini di hati kita, oh berikan sedikit. Caranya bagaimana? Dilatih. Contohnya ada sedekah subuh. Sedekah subuh itu dilatih sebetulnya. Kita siapin caranya 1.000 tiap subuh, 1.000 itu berlatih. Karena nanti lama-lama bakal nambah 2.000 terus nambah dan tidak terasa, gitu ya. Itu Allah lebih suka dengan hal-hal kecil tapi istiqomah daripada besar tapi sekali beres. Allah lebih suka dengan yang kecil walaupun istiqomah. Coba aja 1.000 ya, mudah-mudahan berkah ya. Nah emang Ustaz ada yang mendahulukan keridhaan makhluk, ada. Dan ini diceritakan di kitab ini. Kalau Anda semua mengharap keridhaan makhluk, mengharap ujian dari makhluk, itu tidak akan selesai-selesai. Kalau ingin dilihat sama makhluk, wah ini bagus, itu tidak akan ada ujungnya. Ini dipisahkan, walaupun kita sudah tahu, saya pisahkan lagi karena untuk pengingat-pengingat terusnya. Ini ada seorang bapak ini ingin ngajarin anaknya, karena anaknya selalu bilang, Pak saya mau pergi ke sana, tapi aku gimana ya nanti kata orang-orang gimana, takut dinilai bagaimana, takut sieun kumaha.
Ya teh sering ke masjid, hari kan sih disebut ustadzah. Gitu, hari ke masjid kan sok sih disebut ustadzah. Terus itu tuh cina ngiringan pengawasan kayak hari sok disaki jami alim bisa. Nah, hati-hati karena kita itu terbelenggu dengan perkataan orang lain, gitu ya. Jadi kalau umpamanya Allah sudah menyuruh tutup hijab, pakai kerudung, pakai, kita tidak memikirkan lagi perkataan orang lain. Itu masalahnya. Kita mengharapkan keridhaan Allah daripada manusia, gitu ya. Nah, suatu ketika ini untuk menceritakan kalau kita memikirkan orang lain tidak akan ada ujungnya. Suatu ketika anak itu selalu ngomong kepada orang tuanya, kepada bapaknya, bapak, kalau kita kesana nanti dibilang ini, dibilang sama kan bingung. Akhirnya bapaknya punya cara. Caranya apa? Dia membawa anaknya beserta keledainya. Ini kan sering dibahas, dibawa keledai. Kemudian semuanya berjalan bertiga semuanya. Nah, setelah itu bapaknya naik keledai, anaknya di belakang ngikutin bapaknya yang naik keledai. Pas sampailah ke rombongan, pas dilihat di depan ada kumpulan ibu-ibu. Ada kumpulan ibu-ibu. Kemudian kumpulan ibu-ibu langsung teriak sama bapaknya yang lagi naik di atas. Wahai bapak-bapak yang naik keledai, engkau itu aneh, engkau itu nggak sayang kepada anakku. Kenapa engkau yang naik keledai? Kenapa bukan anakmu yang naik? Gitu. Ini kata ibu-ibu yang ada bersama. Kan ramainya ibu-ibu mau ngobrol gitu ya. Ibu-ibu di situ ya. Nah, pas setelah itu akhirnya si ayahnya bilang ke anaknya, wahai anakku, supaya tidak ngomongin, kita balik. Saya turun dan saya jalan, engkau naik ke atas. Nah, jadi anaknya yang naik keledai, bapaknya yang ikut dari belakang berangkat. Di sana ada kumpulan bapak-bapak. Pas melihat di sana kumpulan bapak-bapak, langsung dia teriak lagi bapak-bapak itu yang lagi berkumpul itu, kenapa? Ini anak tidak tahu diri. Kenapa anak yang lain harusnya tahu diri, bapaknya yang harus tahu? Itu kata kumpulan yang sebelah. Akhirnya si anaknya turun lagi. Bapak, kita diomongin terus, cuma caranya. Cek bapak anaknya, dua anak naik dua anak. Jadi bapaknya jadi anak naik ke wah, naik belakang. Panggil dari sana kumpulan bapak-bapak dan ibu-ibu berdepan belakang. Kemana bapak-bapak ibu-ibu dasar ini anak sama bapak sarwana. Terkarunya anak keledai. Atau keledai teh beraten. Itu karunya kumaha dasar tidak tahu diri diomongkeun nih. Kata si anak stres. Dia kudu keluar. Bapaknya terus nyuruh anaknya turun, udah turun. Kita ganti lagi. Akhirnya bagaimana? Mereka membuat tandu. Dua orang ini, bapak dan anak ini bikin tandu. Setelah bikin tandu, kemudian si keledainya dinaikin ke dalam. Kemudian digotong kedua kali itu. Eta panggil dari sana kelompok yang lain. Pas ngeliat ini orang gila buat kalau naik itu untuk dinaikin, bukan untuk dikotong. Soalnya semua. Nah, setelah itu akhirnya bapaknya bilang ke anaknya, wahai anakku, inilah pelajaran. Apapun yang kita lakukan, kalau kita hanya melihat keridhaan manusia, keridhaan makhluk, tidak akan pernah selesai. Yang penting kita lakukan menurut yang kita betul, sesuai dengan pengajian, sesuai dengan arahan masyarakat, guru-guru, lanjutkan. Orang lain sedikit ada yang bicara, wajar, gak punya mulut.
Mudah-mudahan ke atas ya. Nah, sama-sama Yusna. Mudah-mudahan. Amin. Nah, selanjutnya ibu-ibu semua, ini yang kedua ya, ini yang kedua. Sehingga kaidahnya mengatakan begini, kaidah daripada tingkatan Islam yang kedua, menanggung keburukan kecil daripada keburukan besar adalah tanda yang cerdas. Sekali lagi saya katakan, menanggung keburukan kecil daripada keburukan yang besar adalah tanda cerdas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa kita itu nanti kalau umpamanya ngomongin sama manusia, sama makhluk yang lain, itu resikonya kecil daripada kita berhubungan dengan Allah itu. Jadi perhatikan dulu keridhaan Allah, keridhaan manusia biarkan saja. Ibarat kata di sini kita bicarakan, biarkan manusia marah selama Allah ridho. Nah, iya mah naik level itu, naik level Islam, naik level, ya, naik level rasial, mereka kan kita salit di komen langsung benci. Nah, begini ini mah naik level, sesat kalau kita memang sesat, tapi pelan-pelan. Nah, level anu katilu, ya suara dan tapi orang sekarang mengutamakan kitab Allah, yaitu ma'rifatullah. Ini ngomong kayak itu orangnya, tos sekarang hiji dua, tos sekarang itu hiji, oke tos alhamdulillah, tos alhamdulillah. Nah, ibu-ibu sadayana, terus bagaimana langkah kita supaya kita itu bisa mengutamakan orang lain? Bagaimana langkah pertama? Ternyata di sini ada kisi-kisi. Langkah pertamanya yang paling gampang. Langkahnya apa? Di sini dikatakan, kalau masih sulit kita memberi barang yang kita suka kepada orang lain. Nah, kisah itu yang bagusnya itu memberikan kepada orang lain dengan yang kita sukai. Bukan yang bekas, tapi nggak apa-apa, untuk latihan nggak apa-apa. Yang udah kita pakai ini kita kasihkan nggak apa-apa, bagus. Ya, umpamanya ini yang kita pakai, kemudian ada yang minta atau ada yang butuh, berikan, tidak apa-apa. Tetapi kalau Nabi memberikannya yang beliau suka, yang paling disukai diberikan. Nah, itu tingkatan yang naik, gitu ya. Kalau kita masih belum seperti itu, di sini dikatakan minimal, ya, jangan iri ketika orang lain mendapatkan rezeki. Nah, itu saja berlatihnya itu. Jangan iri ketika orang lain mendapatkan rezeki. Udah itu satu. Ya. Untuk berlatih ikhbar, kita berlatihnya jangan iri ketika melihat orang lain punya rezeki. Nah, kata minimal kata ya, minimal kata. Kenapa? Karena iri ini salah satunya nantinya yang akan menyulitkan kita. Ini diibaratkan di kitab ini diceritakan ada dua petani A dan petani B. Jadi petani A dan petani B. Ini nggak ada sebetulnya di hadis atau nggak ada. Ini cuma ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana iri itu justru menyulitkan diri sendiri. Si petani A dan si petani B. Si petani A dan si petani B punya sifat yang berbeda. Si petani A itu sifatnya bebas, tidak ada iri. Si petani B suka iri. Suatu ketika punten ketemu dengan seorang dengan jin,
tidak ada dalam hadis ini. Ini untuk membayangkan kita seperti apa iri. Jin itu mengatakan ini, aku akan bantu kau, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kalau engkau mendapatkan satu, ya, nanti petani yang satunya lagi mendapatkan 2 kali lipat. Gitu. Jadi aku akan, kau minta apa, tapi petani yang satunya lagi akan mendapatkan 2 kali lipat. Nah, petani A diberikan itu, ditawarkan itu, langsung dia mengatakan, oh aku pingin kebun sekian hektar. Supaya apa? Supaya saudara si B punya lahan lebih luas lagi hektar. Nah, itu si petani A. Kalau si petani B pasti tanya, karena iri itu ya, engkau mau apa? Dia mikir, kalau saya minta kebun, nanti petani A lebih gede kebun. Aku pikirnya apa? Ya udahlah, punten, aku mah pingin mata saya buta satu aja. Itu si petani B. Kenapa? Karena supaya si petani A matanya 2 buta. Ya Allah. Nah begitu ya, hati-hati. Karena nantinya akan memikirkan diri sendiri. Karena akan menyulitkan diri sendiri. Itu iri dan dengki. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang sifat-sifat itu ya. Mudah-mudahan iftar ini ada melekat dalam diri kita. Insya Allah. Amin ya Allah. Nah, satu lagi ada sebuah hikayatnya. Ini sudah disampaikan, tapi supaya lebih mengena lagi disampaikan ini ada hikayat. Nah, hikayatnya Ibnu Husain, dari Ibnu Husain Al-Antaqi, Ibnu Husain Al-Antaqi. Nah, suatu ketika ada seorang sekumpulan sahabat. Sahabat ini sangat dekat semuanya. Jumlahnya ternyata ada 30 orang sahabat di sini. Kemudian sahabat ini sudah malam belum makan, udah malam itu belum makan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia mencari makan. Terdapatlah roti beberapa potong. Ada potong roti dia. Ini kalau dimakan semuanya diberikan gak akan pernah cukup. Akhirnya bagaimana? Roti itu kemudian dipotong-potong menjadi 30 potong, 30 keping gitu ya, supaya semuanya kebagian. Akhirnya berkumpullah 30 orang ini. Kemudian rotinya disiapkan di depan gitu ya. Kemudian supaya semuanya kebagian, supaya enak, akhirnya lampu dimatikan. Makannya sambil dengan gelap gulita. Ya, ini pelajarannya. Sambil gelap gulita. Terus setelah itu mulailah dengan bismillah. Semuanya bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, itu kira-kira ya. Maka si dalamnya apa? Cek laku, harimau seperti enggak. Wah, kalah itu. Saya nak diukur teh. Sigar enak teh. Wah, sigar enak gitu. Hari kita beres, alhamdulillah sudah semuanya sudah. Akhirnya dinyalakan lagi lampunya. Ketika dinyalakan lagi, itu roti tidak ada yang makan. Semuanya masih utuh rotinya. Kenapa coba? Ternyata pasti telusuri mereka itu infak kepada yang lain. Sebelum aku kenyang, saudaraku bikin lebih dulu kenyang. Begitu luar biasa. Begitu. Cepat aja we supaya nanti ngambarin dulu mau gitu. Bawa beberapa pasok. Itu supaya orang lain sama yang lain pun memikirkan itu dan saling memikirkan. Luar biasa. Komisikan itu sahabat antara Nabi nikmat rasanya di dunia ini.
kepada sama mereka batuk yang hilang kurang itu supaya aman. Pas aman ya Allah ya Allah. Ya mudah-mudahan memang sedikit pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ikhlas ini Allah sangat menyukai orang-orang Islam. Bahkan suatu ketika diceritakan satu lagi ya, datang ke Nabi ada seorang tamu datang ke Nabi. Kemudian kata Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, kita punya makanan apa yang lezat hari ini untuk menjamu tamu ini? Kata Aisyah, aku tidak punya apa-apa, cuma punya air beras saja, air putih saja. Kata Nabi, udah kita ke sahabat saja. Bila dikumpulkan sahabat, wahai sahabatku, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Tamuku ini silakan dijamu dengan sebaik-baiknya. Aku jamin yang menjamunya akan masuk surga. Wah, langsung ada sahabat yang ngacu. Pas sudah ngacu, ayo ke rumah. Akhirnya dibawa ke rumah sahabat tamunya Nabi. Pas datang ke rumah sahabat, ditanya ke istrinya, wahai istriku, kita punya makanan apa? Ada makanan cuma sepiring saja buat kita berdua. Waduh, ini ada tamunya Nabi. Nabi sudah menitipkan kepada kita, ini gimana caranya? Akhirnya mereka berembuk. Setelah berembuk, akhirnya diberikanlah sepiring itu kepada tamu itu supaya dimakan, tapi dimakannya dengan gelap, dimatikan lampunya. Kenapa dimatikan lampunya? Si tamu itu makan, ini si suami istri juga ikut tetapkan mulutnya sehingga makan gitu. Tamunya makan sama dia itu, enak gitu. Pura-pura supaya apa, si tamunya itu supaya berpikir, oh iya pribadinya juga makan. Akhirnya bagaimana? Dinyalain lagi, tidurlah mereka. Ini suami istri nggak bisa tidur, lapar. Tetapi ketika besoknya ini sahabat ini pergi ke Nabi, Nabi sudah tersenyum, diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa Allah suka sayang kepada sahabat Nabi yang pura-pura makan itu. Karena apa? Karena ikhlas kepada orang lain, mendahulukan orang lain. Itu boleh tidak apa? Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua, boleh kita umumnya memberikan, tapi sampaikan banyak juga, asalkan kitanya jangan ngedumel. Itu asalnya ngedumel. Oh, sudah ngedumel, maka canak saya terus dicatat pasal dasar itu top itu asal top itu biar saya kahiji dengan cekapnya, kahiji lama langsung bahwa kata ayah itu makan sangat sapali banyak saat itu kesami kepedasan dan minimal bulan kahiji supaya apa? Supaya kita juga selamatnya apa? Tidak cuma gitu ya. Mudah-mudahan ke atas sih iya mah berapa kahiji itu lah kita pamitos istiqomah kahiji ambe anu ayo kedua langsung, kan rumahku kita minta. Kamunya terus terlima, alhamdulillah mudah-mudahan barokah walaupun sahih, alhamdulillah tersebut, sejak Ibrahim kami dan saya khususnya kami terus, mudah-mudahan barokah manfaat dan bersama. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan oleh-olehnya loh, ikhlas tentunya. Tapi punten hiji anu paling digarisbawahi karena ibadah aktor ya kayak gimana kalau nanti jantung MC itu naon tong isan kelas sampai mau beres-beres sekarang bagaimana saat ajan ditutup seperti biasa diawali salawat diakhiri dengan salawat inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima ya nabi salam alaika ya rasul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa. Atas ilmunya yang disampaikan kepada kami. Semoga